Perkenalkan, saya IGD Ananda Pramana Putra dengan NIM 182314012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perkembangan perekonomian Indonesia. Langsung saja pada bahasan pertama, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat sementara, yang berarti pertumbuhan tersebut memiliki sifat regenerasi yang mampu melahirkan suatu momentum atau kekuatan untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya. Adapun indikator pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, persentase pertumbuhan total PDB atau GDP. Berikutnya adalah persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP dalam unit lapangan usaha. Selanjutnya adalah persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi pengeluaran. Selanjutnya nilai pendapatan per kapita atau PDB per kapita. Yang terakhir adalah proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Berikut adalah grafik pertumbuhan PDB pada beberapa lapangan usaha. Pada tahun 2018 sampai 2019, beberapa PDB lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Akan tetapi, perubahan besar terjadi pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemi COVID-19. Hampir semua lapangan usaha mengalami penurunan atau minus, kecuali pada bidang informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan yang menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal itu disebabkan karena bidang informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan berada di garis terdepan dalam menangani COVID-19. Jika pandemi COVID-19 ini masih berlangsung hingga tahun 2021, maka kemungkinan persentase PDB lapangan usaha pada tahun 2021 polanya akan sama dengan tahun 2020. Selanjutnya adalah grafik pertumbuhan PDB beberapa komponen pengeluaran. Pertumbuhan PDB Indonesia pada komponen pengeluaran tidak menunjukkan perubahan yang signifikan pada tahun 2018 sampai 2019. Sedangkan pada tahun 2020, hampir semua komponen PDB pengeluaran mengalami kontraksi atau penurunan. Hanya pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,94%. Jika kondisi pandemi ini masih terus berlanjut pada tahun 2021, pola PDB pengeluaran akan menyerupai pola pada tahun 2020. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%, diikuti oleh
Pulau Sumatera yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 21,36%, Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, Maluku dan Papua 2,35%. Dari sisi pertumbuhan tertinggi terdapat pada kelompok provinsi Maluku dan Papua, sedangkan Bali dan Nusa Tenggara mendapati pertumbuhan minus 5,01. Hal ini diakibatkan oleh berhentinya sektor pariwisata yang merupakan keunggulan bagi Bali dan Nusa Tenggara. Jika pada tahun 2021 kondisi pandemi ini masih berlanjut, kemungkinan PDRB Bali dan Nusa Tenggara akan menurun. Stabilitas ekonomi adalah kondisi perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan antara permintaan domestik, pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu dengan melakukan langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai masalah yang muncul, baik dalam negeri maupun luar negeri. Inflasi juga terjadi di negara-negara berkembang. Menurut pengalaman yang di beberapa negara yang mengalami inflasi timbul karena banyaknya jumlah uang yang beredar, kenaikan upah, krisis energi, defisit anggaran, dan penyebab lainnya. Sementara itu, di negara berkembang, upaya menjaga kestabilan ekonomi makro dilakukan dengan menjaga kestabilan tingkat inflasi. Instabilitas inflasi timbul karena berbagai alasan, baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Inflasi merupakan perubahan tingkat harga umum yang terjadi secara terus-menerus akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penurunan penawaran agregat. Untuk itu, inflasi harus dapat segera diatasi, karena inflasi yang buruk akan mengurangi investasi, diikuti dengan berkurangnya kegiatan ekonomi dan menambah pengangguran, sehingga hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu tolak ukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Berikut adalah tabel proyeksi pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, inflasi diperkirakan berada pada kisaran 2,5 hingga 4,5%. Pemerintah terus berupaya mengeluarkan kebijakan moneter yang konsisten sehingga capaian inflasi tetap terkendali. Inflasi inti diperkirakan tetap terjaga seiring minimalnya tekanan harga global, produksi yang mencukupi permintaan domestik, dan prospek inflasi yang masih sesuai ekspektasi. Sedangkan pada tahun 2020, ekonomi global yang diperkirakan kembali menguat. Hal ini berimbas pada kenaikan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,1 sampai 5,5% dan inflasi di kisaran 2 hingga 4%. Menurut Bank Indonesia, ekonomi nasional diperkirakan terus membaik dalam jangka menengah
seiring pemulihan ekonomi global. Peningkatan produktivitas didukung oleh akselerasi pembangunan infrastruktur, modal manusia, dan perbaikan iklim investasi. Struktur ekonomi juga menguat dengan ditopang konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor neto. Ketenaga kerjaan termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Undang-undang tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja sendiri dibagi menjadi pertama kelompok tenaga kerja, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama, kelompok tenaga kerja dibagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan klasifikasi tenaga kerja dibagi atas yang pertama tenaga kerja terdidik, kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Yang terakhir tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama tenaga kerja jasmani atau orang yang bekerja lebih menggunakan fisik. Dan yang kedua tenaga kerja rohani atau orang yang bekerja lebih menggunakan otak. Masalah ketenaga kerjaan. Pengangguran disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan meningkatnya lapangan kerja atau lapangan kerja yang tidak cukup. Yang kedua adalah jumlah lapangan kerja. Lapangan kerja yang rendah diakibatkan oleh jumlah angkatan kerja produktif yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Seperti pada saat ini pandemi, banyak pengusaha yang gulung tikar. Hal itu juga berdampak pada banyaknya pengangguran. Dan yang ketiga, kualitas tenaga kerja. Tingkat pendidikan formal atau informal yang rendah merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Seperti kualitas tenaga kerja di Indonesia, di mana masyarakatnya perekonomiannya masih rata-rata berada di menengah ke bawah, sehingga kesulitan dalam pendidikan dan pembelajaran teknologi, sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas tenaga kerja. Berikut adalah data mengenai jumlah dan persentase penduduk bekerja dan pengangguran. Pada penduduk bekerja, jumlah penduduk bekerja pada tahun 2019 dengan 2020 membentuk pola yang sama,
yaitu pada bulan Agustus penduduk bekerja sama-sama mengalami penurunan. Sedangkan di sisi pengangguran, pada tahun 2019 jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang sedikit. Akan tetapi, pada tahun 2020 jumlah pengangguran meningkat secara drastis dari bulan Februari ke Agustus. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Prospek perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Investasi. Pada kuartal ketiga tahun 2020, investasi asing mengalami peningkatan pada sektor industri logam, bukan mesin dan peralatannya. Hal ini merupakan sinyal positif bagi investasi di Indonesia terkait investor asing yang mulai yakin terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Berikutnya adalah sektor usaha unggulan. Sektor usaha unggulan meliputi pertanian, jasa kesehatan, dan teknologi informasi. Sektor pertanian mengurusi hal-hal terkait pangan. Teknologi informasi dan jasa kesehatan merupakan sektor yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat. Jadi, dalam memulihkan perekonomian Indonesia pada tahun 2021, sektor usaha unggulan sangat potensial.